Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan, saya Tommy Yunanan. Saya dari Fakultas Teknik Teknik Industri Universitas Mercubuana. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proses milling. Sedikit perkenalan, saya bekerja pada PTTD Otomotif Kompresor Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama TKI. Saya bekerja pada divisi Production Engineering, khususnya pada Tooling Engineering. Untuk pengalaman kerja, saya sudah bekerja selama 4 tahun. Mulai dari tahun 2018, TTI merupakan salah satu perusahaan manufacturing yang memproduksi kompresor. Produk kompresor kami ini juga melalui proses manufacturing yang panjang, mulai dari material ingot, untuk dari aluminium, lalu diproses pada decasting, lalu diproses lagi pada machining, dan terakhir di assembling, dan jadilah kompresor AC Nickel. Tapi pada pembahasan kali ini, saya akan berfokus pada proses machining. Proses pemesinan atau machining merupakan terminologi umum yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah proses penghilangan material. Proses pemesinan terbagi menjadi dua, yakni pertama, traditional machining atau konvensional, yang terbagi lagi menjadi turning, milling, grinding, drilling, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah non-traditional machining atau non-conventional, yaitu chemical machining, ECM, EDM, EBM, LBM, machining dari material non-metalik. Tapi pada kasus ini, saya akan lebih detail lagi membahas milling. Proses fries atau milling adalah suatu proses pemesinan yang pada umumnya menghasilkan bentuk bidang datar. Bidang datar ini terbentuk karena pergerakan dari meja mesin, di mana proses pengolahan material benda kerja terjadi karena adanya kontak antara cutting tools yang berputar pada spindle dengan benda kerja yang tercekam pada meja mesin. Untuk prinsip dasar kerja milling ini, proses pemotongan benda kerja yang diam dengan meja yang bergerak menuju alat potong yang berputar. Tujuan dari proses milling ini yaitu untuk menghasilkan benda kerja dengan permukaan yang rata atau bentuk-bentuk lain yang spesifik seperti profil, radius, silindris, dan lain-lain dengan ukuran dan kualitas tertentu. Selanjutnya adalah gerakan mesin milling. Gerakan mesin milling terbagi menjadi tiga, yaitu gerakan utamanya, gerakan berputar alat potong pada spindle utama. Satuan yang digunakan adalah RPM, simbolnya adalah N. Yang kedua adalah gerakan pemakaran atau feeding. Gerakan benda kerja pada waktu proses pemotongan, satuan yang digunakan adalah milimeter per menit, simbolnya adalah F besar. Dan yang terakhir adalah gerakan setting atau depth of cut. Gerakan mendekati benda kerja pada alat potong, satuan yang digunakan pada gerakan setting ini adalah milimeter, simbolnya A atau T. Lalu untuk prinsip pemotongan milling terbagi menjadi dua. Ada pemotongan face cutting yang merupakan pemotongan benda kerja dengan menggunakan sisi potong bagian depan atau face dari alat potong cutter itu sendiri. Dan yang kedua adalah pemotongan set cutting, pemotongan dengan menggunakan sisi potong bagian samping dari alat potong. Nah, untuk mesin milling sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu milling vertikal, horizontal, dan universal. Milling vertikal merupakan mesin fries dengan poros utama sebagian pemutar dengan pemegang alat potong posisinya tegak. Mesin ini digunakan untuk pekerjaan yang presisi. Penampilannya mirip mesin fries datar. Perbedaannya adalah bahwa meja kerja dilengkapi dengan gerakan keempat yang memegang meja berputar horizontal. Yang kedua adalah milling horizontal. Milling horizontal merupakan mesin fries yang poros utamanya sebagai pemutar dan pemegang alat potong pada posisi mendatar. Dan yang terakhir adalah mesin milling universal. Mesin milling universal ini merupakan gabungan antara mesin milling vertikal dengan mesin milling horizontal. Untuk proses milling ini terbagi lagi menjadi flashing, profiling, bucketing, end mill, slotting, helical milling, ramping, dan drilling. Selanjutnya adalah cutting tools. Cutting tools merupakan alat yang digunakan untuk proses manufacturing atau penyayatan benda kerja. Nah, sejarah cutting tools sendiri pada tahun 1700 terdapat revolusi industri yang pertama itu proses pembuatan meriam dan mesin uap. Dari proses pembuatan meriam dan mesin uap ini, maka berevolusilah menjadi produksi casting, forging, polishing, atau proses yang lebih akurat. Lalu lahirlah cutting tool pada mesin modern. Untuk material cutting tool sendiri terdapat perkembangan juga. Pada tahun 1800, carbon tool steel sudah ada. Selanjutnya dikembangkan pada tahun 1890 terdapat material alloy tool steel. Dan pada tahun 1906 ada inovasi baru yaitu HSS, High Speed Tool Steel. Nah, pada tahun 1926 di Jerman terdapat inovasi yang lebih baru lagi, yaitu perpaduan dengan karbit. Material ini lebih keras tentunya karena terdapat CO atau kobalt. Dan sampai sekarang ini perkembangannya, cutting tool itu berbagai macam material, yaitu ada karbit, semet, coating, keramik, CBN, PCD, dan lain-lain.
Untuk material cutting tool sendiri, itu tadi sudah dijelaskan ada banyak ya guys. Nah, pada tabel ini terdapat tabel data keulatan dan ketahanan aus. Kita ambil contoh satu, yaitu HSS, High Speed Steel. High Speed Steel ini berada pada tingkat keulatan yang lebih tinggi daripada material yang lain. Nah, efek samping dari tingkat keulatan yang lebih tinggi ini, maka material ini lebih tahan akan chipping. Akan tetapi, material ini tidak tahan akan aus, sehingga mudah abrasif. Nah, selanjutnya bagian cutting tools. Bagian cutting tools ada banyak sekali guys. Mungkin kalau saya ceritakan semua, video ini bisa panjang. Tapi ingat, saya sudah menggarisbawahi ada berbagai dimensi yang perlu diperhatikan dalam memilih cutting tools. Yang pertama adalah diameter, lalu length of cut untuk memilih berapa panjang cuttingan yang akan kita gunakan. Lalu overall length. Overall length ini digunakan untuk penyetingan cutting tool pada holder untuk menentukan tinggi cutting tools yang dipasang dan offset pada mesin. Lalu shank diameter. Hal ini digunakan karena ukuran shank diameter ini nantinya akan masuk kepada holder yang akan dipasang di mesin. Lalu helix angle. Helix angle ini juga sangat kritikal guys, karena jika helix angle-nya ini terlalu lurus, maka cutting tool akan berat cutting load-nya. Tetapi jika helix angle-nya itu terlalu kecil, maka cutting tool sangat tajam dan mudah chipping. Pada milling method tadi sudah jelaskan pada pemotongan konvensional dan non-konvensional. Kali ini saya ulas kembali. Pada milling method ini ada dua jenis, yaitu up milling dan down milling. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pada down milling, secara lifetime dia lebih panjang, tetapi pada up milling dia lebih pendek. Lalu untuk finish surface atau tingkat kehalusannya, untuk down milling dia giri-giri atau kurang halus, tetapi untuk up milling dia halus. Untuk no strictness, down milling masih kurang baik daripada up milling. Lalu untuk anti vibration, untuk down milling dia anti chattering atau tidak mudah getar. Tapi untuk up milling dia sangat mudah chattering atau permukaannya nanti terdapat gelombang karena getaran. Yang terakhir adalah chip emission. Untuk down milling ini lebih sedikit daripada up milling. Jadi kesimpulannya, untuk proses down milling ini lebih baik digunakan untuk proses roughing, dan up milling digunakan untuk proses finishing. Dan yang terakhir adalah cutting condition. Pada proses pemesinan yang dilakukan pada mesin CNC, tentu kita harus memahami formula yang ada pada mesin itu sendiri. Secara program ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar dapat menentukan cutting condition yang recommended atau yang terbaik dalam proses manufacturing. Yang pertama adalah VC atau cutting speed. Satuannya adalah meter per menit. VC ini secara formula dapat dihasilkan dari P atau 3,14 kali diameter cutter kali N atau spindle speed dibagi 1000. Lalu yang kedua adalah F besar atau feeding. Ini dapat dihasilkan dari F kecil atau feet per tooth atau feet per revolution dikali dengan jumlah potong-potong dan spindle speed. Oke, jadi resume dari materi yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, proses pemesinan atau machining merupakan proses yang digunakan untuk menghilangkan sebagian material. Dan kita tadi fokus pada proses fresh atau milling, di mana prinsip kerjanya adalah benda kerja dicekam pada meja, cutting tool berputar pada spindle, benda kerja digerakkan mendekati cutting tool untuk melakukan proses pemesinan. Nah, macam-macam mesin fresh terbagi menjadi 3, yaitu vertikal, horizontal, dan universal. Untuk proses milling sendiri, itu ada banyak. Ada facing, drilling, pocketing, slotting, dan lain-lain. Untuk metode milling ada 2, yaitu up milling dan down milling. Masing-masing memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan proses manufacturing. Lalu, alat yang digunakan untuk proses milling adalah cutting tool. Cutting tool merupakan alat yang digunakan untuk proses penyayatan. Nah, cutting tool ini harus memiliki tingkat kekerasan yang lebih tinggi daripada material yang akan diproses. Tentunya material cutting tool ini sangat banyak dan sangat berkembang dalam teknologi dan material yang dikombinasikan. Pemilihan cutting tool ini juga sesuai dengan kebutuhan proses manufacturing. Nah, jika kita dalam tim production engineering, kita dapat menganalisa suatu permasalahan atau improvement, kita dapat mengimprove grade material sesuai dengan kebutuhan, seperti wear resistant atau reduce chipping, karena kedua belah pihak saling bertolak belakang. Dalam pemilihan cutting tool juga harus sesuai dengan kebutuhan, karena cutting tool itu merupakan equipment yang menjadi penentu hasil dari permukaan ataupun dimensi pada saat proses manufacturing. Dan yang terakhir adalah cutting condition. Cutting condition ini pada proses milling atau pada proses manufacturing pemesinan lain ini hampir sama,
ada VC, spindle speed, feeding, feed orbit, jumlah mata potong, dan lain-lain. Cutting condition ini berfungsi sebagai pemrograman yang dapat digunakan untuk menghasilkan suatu produk, lebih tepatnya permukaan atau dimensi yang sesuai dengan kebutuhan. Jika kita ingin mengimprove lebih halus atau lebih kasar, itu bisa kita mainkan di cutting condition. Tak terkecuali secara machine time atau cycle time pada suatu line juga dapat dipengaruhi oleh cutting parameter itu sendiri. Oke guys, sekian aja informasi mengenai penjelasan proses milling. Materi yang saya sampaikan ini saya dapatkan dari pengalaman saya bekerja, dan juga informasi yang saya dapatkan dari berbagai maker tools, maker mesin, sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya juga, karena saya juga masih belajar mengenai proses pemesinan dan khususnya pada bidang cutting tools. Oke, sekian dari saya. Sampai berjumpa di materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.